Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk perkataan beliau, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa akilla minan nadhari fin nujum illa ma tasta'inu bihi ala mawaqitis salati walha amma siwa dhalik fa innahu yad'u ila zandaqati. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan paling sedikit orang-orang yang melihat kepada perbintangan kecuali mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan perbintangan itu menentukan waktu-waktu salat, dan berlindunglah dari selain itu, karena hal itu bisa menjerumuskan kalian kepada zindiq atau zandaqah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita sebuah akidah, yaitu bahwa kita tidak boleh meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta kepada Allah, dan apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia, terutama orang yang mereka terjerumus kepada ilmu nujum atau ilmu perbintangan, mereka terjerumus kepada apa-apa yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hamba-hambaku ada yang menjadi seorang mukmin dan ada yang menjadi orang kafir. Adapun orang-orang yang mengatakan kami dihujani karena rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini telah beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Akan tetapi ketika dia mengatakan kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka sesungguhnya dia telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang-bintang itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu perbintangan sebagian para ulama membagi kepada dua. Ada ilmu ta'sir dan ada ilmu tasyir. Pertama, ilmu at-ta'sir, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perbintangan. Mereka menganggap bahwa bintang itu membawa pengaruh tertentu kepada hidup dan kehidupan manusia, seperti turunnya hujan, berhembusnya angin,
kemudian tersebarnya wabah penyakit atau kematian seseorang atau hidupnya seseorang, maka keyakinan ini keyakinan haram, bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya ketika terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim, anak daripada Maria Al-Qibtiyah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berceramah menjelaskan bahwa gerhana ini bukan karena kematian putranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berceramah dengan mengatakan bahwa terjadinya gerhana ini bukan karena kematian putraku, akan tetapi dia adalah tanda-tanda dari sekian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Fafza'u, kata Nabi, maka takutlah kalian. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah, bersedekah dan berbuat baik. Ikhwat fiddin azani Allah wa iyyakum. Kenapa kemudian hal ini diharamkan? Karena ada orang latah mengatakan bahwa ditentukan hujan dan tidaknya dengan ada dan tidaknya bintang, seolah-olah menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka apa yang mereka lakukan ini sama dengan kaum Namrud. Kaum Namrud mereka membuat patung-patung yang dibentuk patung-patung itu seperti bintang-bintang yang mereka yakini. Jadi kalau antum sekarang melihat beberapa tukang ramal yang kemudian media ramalannya menggunakan bintang, ini hakikatnya mereka telah mengekor kepada kaumnya Namrud. Karena kaumnya Namrud yang diperangi oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam, salah satunya adalah mereka menyembah bintang, bulan dan matahari. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam dia melihat bulan, kemudian dia mengatakan ini Rabbku. Ternyata setelah bulan tidak ada, dia mengatakan la uhibbul afilin, saya tidak suka Tuhan yang menghilang. Melihat bintang begitu juga, melihat matahari begitu juga. Hakikatnya ini bantahan kepada kaumnya Namrud bahwa apa yang mereka sembah itu batil. Karena Ibrahim tidak mengambil itu semua sebagai sembahan dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibrahim adalah hanifan muslimah, dia seorang yang memiliki agama yang lurus dan orang yang paling menyerahkan diri. Bahkan kalau kita berbicara tentang simbol tauhid dari sekian nabi dan rasul, maka Ibrahimlah yang dikatakan dengan Abu Tauhid, bapaknya pelopor tauhid. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ilmu ta'thir ini haram hukumnya, haram, dan di negeri kita ini itu paling banyak baik dukun laki-laki ataupun wanita yang menggunakan ramalan dengan media perbintangan. Jarang sekali menggunakan pasir, menggunakan pepohonan ataupun yang lainnya. Kebanyakan mereka menggunakan perbintangan, dan ini adalah kesyirikan yang nyata karena menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita tawakal ikhwatu fiddin. Ahadus salihin, sebagian orang saleh mengatakan bahwa di sana ada kekuatan yang tidak akan pernah terkalahkan. Apa itu? Tawakkal 'ala Allah. Tambatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kekuatan yang tidak ada bandingannya. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir ini diperbolehkan sebagaimana orang-orang yang mereka melakukan perhitungan dengan media terbitnya bulan dan juga matahari untuk menggunakan waktu-waktu salat, untuk menggunakan mawaqitus salat, waktu salat, ataupun digunakan media untuk hal-hal yang sudah jelas keilmuannya, ilmiah. Seperti umpamanya orang-orang yang memang berkecimpung dalam ilmu itu, dia tahu kapan akan ada angin, kapan ada ombak dan yang lainnya.
kalau memang itu diteliti dengan secara ilmiah, bukan praduga dan prasangka apalagi ramalan, maka tidak ada masalah seperti perakiraan cuaca dan yang lainnya, karena itu dilakukan secara ilmiah. Tapi itu juga tidak bisa kemudian dipastikan 100%, tidak boleh. Kenapa? Karena itu hanya sekedar penelitian. Tetap kejadian yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang seperti ini maka sebagian para bolehkan, tidak ada masalah. Karena kita tahu bahwa fungsi bintang ini ada 3 sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama, zinatun lis-sama, sebagai perhiasan langit. Makanya Nabi SAW mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Sesungguhnya bintang-bintang itu pengaman langit, ya, termasuk perhiasan langit. Kalau tidak ada bintang, masalah langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat ayat 12, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, ya, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami hiasi langit-langit dunia dengan masabih, dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Kemudian yang kedua, dijadikan bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai pelampar syaitan. Dahulu sebelum Nabi SAW diutus ikhwatu fiddin, banyak sekali jin-jin ini yang naik ke atas langit. Mereka mencuri dengar dari wahyu yang Allah wahyukan kepada malaikat. Kemudian setelah mereka berhasil mencuri, maka mereka akan menyampaikan curian dengar ini kepada dukun-dukun yang ada di bumi, setelah mereka campuri dengan 100 kedustaan. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi SAW, maka mulailah Allah memfungsikan bintang untuk sebagai pengaman wahyu Allah Subhanahu wa taala dari curian dengar jin-jin yang bekerja sama dengan tukang ramal yang ada di permukaan bumi. Makanya Allah mengatakan illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Dalam surat Al-Hujr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man istaraqa sam'a, ya, yaitu orang-orang yang mencuri dengar, jin yang mencuri dengar, fa'atba'ahu shihabum mubin, maka Allah lempari mereka dengan syihab, dengan meteor-meteor, dengan bintang-bintang, sehingga mereka terjatuh dan tidak sampai sempat mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka berhasil 1-2, akan tetapi mereka campuri dengan berbagai macam kedustaan. Makanya sepakat bahwa dukun itu pendusta, ikhwatu fiddin azannya, karena rujukannya saja tidak tahu yang gaib. Jin saja tidak tahu yang gaib sebagai rujukannya. Referensinya itu jin, mereka tidak tahu yang gaib. Salah satunya kisah Sulaiman, ya, jin tidak tahu Sulaiman sudah mati di singgasananya beberapa waktu yang lama, sementara jin masih bekerja kepada Sulaiman. Setelah kemudian keropos singgasananya kemudian roboh, disitulah baru jin mengetahui bahwa Sulaiman sudah mati. Kata jin, kalau aku tahu dari dulu Sulaiman mati, tentu aku tidak akan dihinakan oleh Sulaiman seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga, salah satunya alamatun yuhtada biha fil asfar, yaitu sebagai tanda-tanda, alamat untuk rute perjalanan, terutama bagi orang-orang yang melakukan safar di laut. Saya pernah mengalami ikut nelayan beberapa bulan, terutama nelayan-nelayan orang-orang kampung yang tidak mengenal kompas, tidak mengenal teknologi. Mereka hanya melihat arah bintang saja, karena bintang tidak bergerak. Mereka tahu ini arah pulang, padahal kita ini berada di tengah laut, sampai daratan sudah tidak lihat lagi, ya. Tapi mereka tahu jalan pulang, hanya sekedar melihat bintang saja. Khotufidin azani Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 97, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ialah yang telah menjadikan bintang-bintang itu untuk kalian jadikan rute perjalanan kalian
ketika di tengah kegelapan daratan dan lautan. Ikhwatu fiddin azanillah wa iyyakum, fungsi bintang hanya 3 ini saja. Jangan difungsikan kepada yang keempat atau kelimanya. Apalagi dijadikan media-media perdukunan. Dan ma'ruf ikhwatu fiddin azanillah, orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham, mereka banyak terjerumus, bahkan mereka membeli-beli buku-buku sihir, buku-buku perbintangan hanya untuk sekedar meramal nasib-nasib mereka, seolah-olah bintang itulah yang menentukan nasib dia. Iya dan billah. Nasib kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman kepada qalam, "Uktub kulla syai'in." Catatlah segala sesuatu yang akan terjadi di langit dan di bumi. Dan Rasul mengatakan, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Dan pena-pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering, artinya seluruh catatan sudah dicatat. Bagaimana kemudian orang menentukan nasib seolah-olah nasibnya belum ditentukan, kemudian disandarkan kepada bintang? Ini kesyirikan. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa mengatakan mutirna bil kawakib fahuwa mu'minun fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Siapa yang mengatakan kita dihujani dengan bintang, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka hakikatnya peramal ataupun perdukunan ataupun yang semacamnya itu semuanya adalah berasal dari syaitan. Karena sesungguhnya syaitan mereka hanya menginginkan menyesatkan manusia dari jalan ini, yaitu membuat kesyirikan di alam ini, karena syirik adalah dosa paling besar. Ketika manusia terjerumus kepada kesyirikan, maka dia terjerumus kepada dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama menjelaskan tentang turuqu istid'ai syayatin min kibali saharati wa ghairihim, yaitu cara-cara mereka, tukang-tukang ramal ataupun paranormal, orang pintar, penasihat spiritual atau apalah istilahnya. Mereka memiliki cara-cara untuk mengundang syaitan dalam rangka melakukan bisnisnya untuk saling menukar keuntungan. Karena kita tahu bahwa keduanya diuntungkan, ikhwan. Makanya ketika Fir'aun mengutus tentaranya untuk mencari tukang-tukang sihir di negeri Mesir, dan berhasil, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, mengumpulkan belasan ribu tukang sihir. Ketika itu mereka melakukan kesepakatan dengan Fir'aun. Ya, alana ajrun, mereka mengatakan, apakah kami akan dapat balasan dari apa yang kami bantu atas pekerjaan wahai Fir'aun? Maka kata Fir'aun, tentu kalian akan kami beri, wa innakum laminal muqarrabin, karena kalian termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Artinya memang wajar kalau seandainya kedua-duanya saling diuntungkan, yang akhirnya kemudian kufur sama-sama. Para ulama mengatakan, yang pertama, turuqu istid'ai syayatin, cara-cara yang bisa mengundang syaitan. Dan ini antum perhatikan, istid'a'uhum bisababil qira'ati fi kutubis saharati wa tanjim. Salah satunya adalah dengan membaca kitab-kitab sihir ataupun kitab-kitab yang mengajarkan tentang perbintangan, ilmu nujum. Ya, kalau antum lihat ada beberapa media itu yang mencantumkan, ya, bintang Scorpio, bintang ini, kemudian ramalannya ini disesuaikan dengan lahirnya kapan, di mana, jodohnya seperti apa, rezekinya seret atau macet dan yang lainnya. Semua dijelaskan, jangan dibaca. Karena ini kata para ulama salah satu mengundang syaitan. Kalau antum membacanya iseng-iseng, maka sungguhnya hakikatnya antum telah mengundang mereka. Jangan diundang. Setan gak diundang juga datang. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, itu yang disebutkan para ulama dengan cara membaca kutub-kutub sihir. Atau antum tertarik ke pasar begitu, ada buku cara ini, cara santet, cara apa, cara itu umpamanya.
Kau penasaran dibaca? Jangan dibaca. Kadang-kadang antum membaca kalimat yang antum tidak pahami. Ja, sin, sod itu diputar balik. Oleh karena itulah maka tukang sihir mereka akan mengambil satu Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu akan dibuang satu huruf atau ditambah satu huruf. Ketika Al-Quran ditambah satu huruf atau dikurang satu huruf, maka bukan Quran lagi. Karena Quran itu terjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau ada Al-Quran kurang satu huruf atau ditambah satu huruf, bukan Quran lagi. Karena Quran terjaga. Makanya lihat medianya tukang sihir. Jangan salah, mereka menggunakan ayat yang ditakuti syaitan, akan tetapi sudah bukan ayat lagi. Kadang-kadang mereka menulis ayat kursi, ayat yang paling ditakutkan, tetapi mereka hinakan. Mereka tulis dengan darah haid, mereka tulis dengan najis, kemudian mereka kurangi hurufnya. Karena kalau sudah dikurangi seperti itu, sudah tidak berpengaruh lagi kepada syaitan. Al-Quran itu manakala lengkap, itulah yang menjadikan syaitan. Dan setan paling takut dengan ayat kursi. Ya. Kenapa demikian? Karena ayat itu menjelaskan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Ketika Allah mengatakan wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh, sungguh kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Tahu nggak kursi? Kursi itu makan qadamaihi rabbi, tempat berpijaknya dua kaki Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut kursi. Kalau pijakannya saja meluas, meliputi langit dan bumi, bagaimana zatnya? Sementara kursinya Allah bila dibandingkan dengan 7 lapis bumi plus 7 lapis langit, ibarat satu cincin dilempar ke padang Sahara. Itu besarnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Khotfidin azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan membaca buku-buku sihir, buku-buku tanjim. Kemudian yang kedua, al-munadatu lahum bi alfadin ka qaulihim ya rijal Allah, ya khadam Allah, ya awliya Allah ila al-akhir, au yunadihim bi asma'in muayyanatin min asma'il jinni wasyayatin. Yaitu dengan suka memanggil-manggil. Biasanya ke orang kalau sudah ketakutan, apalagi dia tidak memiliki ilmu tauhid, mereka kalau jalan di satu tempat yang kelihatan angker, biasanya mereka memanggil-manggil penghuni tempat itu. Wahai penghuni tempat ini, jangan ganggu saya, biarkan saya lewat. Ya. Wahai penghuni ini, wahai pembantu Allah, wahai wali Allah, macam-macam. Ikhwatufiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika antum memanggil-manggil mereka, mereka akan datang. Sebenarnya mereka juga takut dengan kita, ikhwan. Antum jangan salah, mereka juga takut dengan kita, sama dengan antum takut dengan mereka. Coba buktikan kalau antum jalan di kegelapan, kemudian ada kresak-kresek gitu suara, antum berani, antum lihat, antum tidak akan melihat mereka. Karena mereka akan lari sebelum antum datangi. Karena Allah muliakan anak keturunan Adam, wa karramna bani Adam. Sebenarnya mereka takut. Sama-sama takut. Ya, ketika berjumpa sama-sama lari sebenarnya. Ya, kalau antum membaca doa-doa yang membuat mereka takut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nazala manzilan faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu singgah di suatu tempat yang Anda anggap angker tempat itu, cobalah berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum tidak akan dimudaratkan sedikit pun oleh mereka. Sama ketika antum membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, walaupun antum telanjang bulat di dalam WC, mereka tidak akan melihat aurat antum. Tapi ketika antum belusukan asal saja begitu, maka setiap hari antum melakukan porno aksi di hadapan jin-jin yang antum tidak lihat. Wajar dari sisi para ulama mengatakan bahwa salah satu jatuh cintanya jin kepada manusia karena setiap hari jin ini dipertontonkan aurat manusia. Salah satunya ketika masuk WC nggak berdoa, antum mempertontonkan aurat antum kepada wanita-wanita syaitan yang ada di kamar mandi. Ya. Sehingga wajar kemudian dilama-lamakan di situ. Makanya saya juga heran di zaman sekarang banyak toilet-toilet yang kadang-kadang lebih baik daripada kamarnya, lebih harum daripada tempat ruang makannya.
dipercantik seindah mungkin, diperluas, ya. Pokoknya bagaimana orang itu nyaman di situ, ya dan billah. Ini waswas syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, yunadihi min babi al-ghasab wal intiqam kama taf'aluhu ba'dun nisa min qawlihin ya jin kadza wa kadza khudhu fulan aw fulanatan min auladiha. Ataupun sebagian perkataan wanita-wanita yang terpancing dengan kemarahan. Kadang-kadang mereka kemudian memanggil-manggil syaitan. Ya, wanita-wanita, makanya para ulama mengatakan kenapa kesurupan lebih banyak menimpa wanita daripada sihir. Ya. Jadi orang-orang yang kesurupan itu lebih banyak wanita yang kena daripada kena sihir. Karena sihir lebih banyak mengenai orang-orang saleh. Sihir lebih banyak mengenai orang-orang saleh. Akan tapi kesurupan lebih banyak mengenai para wanita. Ya. Salah satunya mungkin karena kurangnya agama mereka, karena kurangnya akal mereka pada waktu-waktu mereka cuti, tidak salat, sehingga kemudian setan lebih dekat kepada orang yang tidak zikir, tidak salat, berbeda dengan laki-laki, ya kawan. Ya. Oleh karena itulah maka ada sebagian perempuan atau wanita yang mereka jauh dari tauhid. Kadang-kadang mereka mengumpat anak-anak dia atau anak orang lain, ya, dengan menyebut-nyebut syaitan ataupun nama-nama syaitan dan yang lainnya. Dan itu salah satu penyebab mendatangkan syaitan dan kesurupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ataupun ta'awud bil jin, meminta perlindungan kepada jin sebagaimana yang disyaratkan di dalam Al-Qur'an surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang meminta perlindungan, jelas-jelas meminta perlindungan kepada jin, ya, sehingga menambah kekufuran. Dan ini yang dilakukan siapa? Dukun-dukun, ya, paranormal, orang-orang cerdas katanya, orang-orang pandai, padahal nggak sekolah mereka, nggak tahu kalau mereka disebut orang cerdas, orang pandai. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika mereka meminta pertolongan kepada jin, fazaduhum rahaqa, menjadi bertambah kekufurannya. Kemudian yang kelima, ya'ti syaitan ila syakh ahyanan fil laili wa huwa naim fayukhbiruhu annahu law fa'ala kadza wa kadza thumma talaba khudur al jin fayastahdhiruna fayaslukuna hadzal maslak thumma yunadihim fayalbuna da'watahu lahum kama tara ayyuhal qari. Dia mengatakan, ataupun syaitan yang sengaja hadir dalam mimpi antum. Jadi ketika antum tidur, syaitan datang kepada mimpi antum. Orang-orang yang tidak berdoa ketika tidur, maka syaitan akan mudah masuk dalam mimpinya. Biasanya dalam mimpinya syaitan itu akan menghabarkan sesuatu. Kamu harus melakukan seperti ini. Kamu harus mengatakan seperti ini. Kamu harus begini. Ya. Kadang-kadang seolah-olah apa yang dihabarkan itu menurut keyakinan dia adalah benar, kemudian diamalkannya. Hakikatnya dia telah mengambil seruan jin. Ikhwan, mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Walaupun antum seolah-olah berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi mengatakan, jangan kau amalkan ini karena hadisnya dhaif, umpamanya. Antum ketemu dengan Nabi, kemudian dalam mimpi itu Nabi mengatakan, jangan mengatakan seperti itu, jangan beramal seperti ini karena hadisnya dhaif, umpamanya. Seolah-olah antum ketemu Nabi. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Bisa dijadikan hujjah Nabi mengatakan hadis ini dhaif dalam mimpinya? Tidak bisa, ikhwatu fiddin. Nabi sudah meninggal, syariat sudah sempurna, dan kitab-kitab hadis sudah dibukukan, para ulama sudah mencatat, dan mimpi bukan hujah, dan bukan Nabi yang mengatakan seperti itu. Memang sebagian orang-orang saleh bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, akan tapi syaitan tidak bisa menjelma seperti rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Makanya tanya kepada dia, orang yang ketemu Nabi. Ya, biasanya orang-orang yang suka keluar beberapa hari, ya, kemudian mereka bermimpi karena hujah mereka sebagian mimpi. Sebagian mereka menghayal ketemu Nabi, tanya nabinya seperti apa. Kalau hanya dari kejauhan pakai jubah nggak jelas gitu, itu bukan Nabi. Setan juga bisa pakai jubah. Ya. Atau hanya sekedar cahaya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka kita tidak mengingkari ada orang-orang saleh
yang betul-betul sidqul ikhlas wal mutaba'ah, jujur ketika ittiba dan ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pertemukan dalam mimpinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berapa riwayat daripada ulama-ulama tabi'in, ya, ulama-ulama saleh, seperti yang pernah dimimpikan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Akan tetapi kalau yang bercerita ini jelas ahli bid'ah, jelas kemaksiatannya, rusak akidahnya, kemudian bercerita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akan bertemu Nabi sementara ketika hidupnya saja menyelisih sunnah Nabi? Khotufidin, maka itu adalah cara syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Maka di sini Imam Barbahari rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang kesyirikan orang-orang yang bergelut dalam ilmu perbintangan, bahwa bintang itu hanya difungsikan 3 saja, untuk perhiasan langit, untuk pelempar syaitan, dan untuk arah bagi para nelayan ataupun orang-orang yang sedang dalam kegelapan malam mencari rute kemana ia harus melangkah. Itu saja, selebihnya tidak ada, ya. Ataupun sebagian para ulama menggunakan untuk membantu menentukan waktu-waktu salat, akan tetapi bukan sebuah patokan. Karena kadang-kadang seperti matahari, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Matahari, pamannya antum menentukan salat duhur, ketika ada matahari senang, zawal sedikit masuk waktu duhur, ya. Bagaimana kalau lagi mendung? Maka kira-kirakan. Adapun ilmu hisab yang sekarang banyak ditulis di masjid-masjid, seolah-olah hisab abadi, abadan abidin, yang nggak bisa dirubah, ya, pokoknya nggak berani adzan kecuali pas dengan waktu hisab, atau menentukan Idul Fitri dengan hisab, atau menentukan hari-hari besar dengan hisab, dan dijadikan patokan sebelum ru'ya. Maka ini perbuatan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan juga tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan a'immah al-mufaddalah setelahnya. Ini muncul belakangan setelah ilmu ini diketemukan. Namun sebagian para ilmuwan ataupun orang-orang yang terjerumus kepada mendewa-dewakan akal-akal mereka, kemudian mencari pembenaran dalil untuk membenarkan ilmu hisab. Ikhwatu fiddin, Nabi mengatakan, nahnu qaumun la nahsub wa la naktub, nahnu qaumun ummi. Kami adalah kaum yang tidak bisa baca tulis, kami tidak bisa menghitung, dan kami tidak bisa membaca. Artinya apa? Allah sudah memudahkan wasilah dengan cara melihat. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah dengan karena melihat, atau berbukalah Idul Fitri karena melihat, kan senang. Saya kira orang matahari tidak tersamarkan. Siapa yang tidak bisa melihat matahari kecuali buta orang itu? Siapa yang nggak bisa melihat bulan kecuali buta orang itu? Atau memang mataharinya tidak terlihat karena ada mendung atau yang lainnya, sehingga tidak ada manusia yang tidak ada alasan untuk itu. Akan tetapi para ulama membolehkan kalau hanya sekedar membantu dengan tidak menafikan ru'ya, maka tidak ada masalah, ya. Tapi kalau sudah jadikan patokan kemudian dihilangkan ru'ya yang diperintahkan, maka ini perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Afwan, besok mungkin saya tak bisa, saya muka nambas, ya, mungkin bisa digantikan Ustaz Firdaus dulu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Iya. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya menanyakan masalah yang Ustaz sebut tadi, masalah ruqyah. Bagaimana kita sebagai orang awam ini untuk menentukan macam waktu sholat atau waktu, kalau kita nggak di tempat orang ramai, ya, menentukan waktu puasa itu, Ustaz. Gimana? Nggak dengar? Bagaimana kita sebagai orang awam ini untuk menentukan waktu sholat tanpa menggunakan hisab gitu? Iya, ahsan. Sekian. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau antum sudah paham tentang bagaimana cara ru'ya, itu tidak sulit untuk menentukan kapan waktu duhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib. Karena sebagian tanda-tanda itu sangat jelas. Terbenamnya matahari, saya kira semua orang paham.
terbenamnya matahari. Mungkin yang harus dilatih adalah mengetahui seperti waktu duhur, kapan zawal matahari dari arah mana, ya, kemudian zawal maksudnya bergeser ke arah barat itu sampai berapa, ataupun mungkin ketika antum menentukan waktu fajar, mana fajar shadiq, mana fajar kadzib. Karena fajar kadzib belum masuk waktu fajar, yang masuk waktu fajar itu fajar shadiq, ya. Adapun lebihnya, ya, itu sudah jelas tanda-tandanya. Seperti waktu asar, ketika bayangan 2 kali lipat masuk waktu asar, ya. Kemudian ketika waktu isya, ketika syafaq ahmar sudah tidak ada, masuk waktu isya. Cuman karena tidak dilatih kita, makanya tidak paham. Coba antum, ana pernah ke Madura, di suatu tempat desa itu, orang-orang tua sana, walaupun sebagian mereka tidak sholat, ya, mereka paham waktu-waktu. Ana buktikan dengan bancret, ya. Orang mereka bilang bancret itu satu tiang di masjid itu, masing-masing masjid di daerah sana itu masih ada, di depannya itu ada bancretnya, ada tiang itu untuk mengatur waktu, ya. Jadi orang-orang yang jalan ke masjid itu melintas, orang nggak sholat pun tahu ini masuk waktu. Itu orang-orang desa, ya kawan. Mereka nggak sekolah, nggak kayak antum belajar kayak gini, ya. Oleh karena itu maka mestinya memang ya antum minta sama Ustaz Aufarus, Ustaz siapa gitu, ya. Tolong nanti kalau waktu duhur antum keluar gitu. Ustaz udah waktu, udah masuk nggak waktunya. Nah, kalau sudah tahu begini caranya, tinggal praktikkan setiap hari, nanti tentu kan tahu. Tapi kalau nggak pernah dipraktekkan, antum hanya kemudian berpatokan kepada jam, ya sampai mati antum akan berpatokan ke itu. Makanya harus ada latihan. Satu ilmu kalau tidak dilatih, antum tidak akan menguasai ilmu apapun. Ya, apalagi, dan saya katakan bahwa Allah tidak mempersulit, sangat mudah. Yang tidak mudah karena tidak tahu saja sebenarnya. Kalau udah tahu gampang, kalau udah paham sekali saja antum tahu ciri-cirinya, udah paham. Ya takkan kita berdiri satu hari gitu, saya kasih tahu ini di sini ngaji satu hari. Tanya yang sudah tahu, Ustaz Ibrahim yang di sini jadi imam gitu kan, tanya ini sudah waktu, coba jangan pakai itu dulu. Ya, cuman kadang-kadang kita ditabrakkan dengan fitnah di masyarakat. Itu yang jadi masalah. Seperti waktu subuh umpamanya, banyak memang di sebagian tempat itu belum masuk waktunya sudah adzan. Kadang-kadang sebagian mereka berpatokan kepada masjid jami yang di daerahnya. Kalau sudah masjid jaminya yang adzan, semua adzan, enggak melihat jadwal lagi. Ya, sebagian tempat itu kalau sudah masjid jaminya adzan, semua adzan, enggak peduli dengan jadwal. Tapi ada juga yang peduli dengan jadwal. Kalau belum maksudnya 1 menit saja gambar ini adzan, harus pas jamnya, pas tek 1 menit baru di adzan. Ya. Seolah-olah berpatokan dengan waktu. Memang tidak ada sebagian waktu, mungkin kebanyakannya juga cocok dengan waktu datangnya waktu salat. Tapi ada waktu-waktu tertentu, karena kita tahu kan pergeseran waktu dalam setahun itu kayak sekarang mah subuh agak lambat, kadang-kadang subuh agak cepat, ya. Dan itu tidak bisa ditentukan. Kalau jadwal abadi, bagaimana caranya menentukannya? Oleh karena itulah maka perlu ada latihan untuk mengetahui kapan masuk waktu duhur, membedakan mana fajar shadiq, mana fajar kadzib. Makanya orang tertipu karena tidak bisa membedakan fajar shadiq, akhirnya dia tidak mau sahur seolah-olah sudah masuk subuh. Ya, padahal belum muncul fajar shadiq, fajar kadzib baru memang fajar shadiq kurang lebih saja dengan fajar kadzib. Memang terang. Ya, cuman perbedaannya kalau fajar kadzib terangnya ke atas. Memang langit ini terang betul, akan tapi bawah masih gelap. Ya. Tapi fajar shadiq itu ketika cahaya sudah mulai ke bawah, menerangi ganggang, menerangi rumah-rumah orang. Kemudian tidak ada penerangan listrik pun kita bisa melihat bayang-bayangnya, ya, samar-samar begitu. Waktu golas istilahnya itu, maka kita akan paham. Ya, cuman karena nggak dilatih saja, makanya kita tidak paham waktu-waktu ini seolah-olah sulit sekali. Daripada sulit sudahlah patokannya dengan jadwal abad dan abidin itu akhirnya. Ya. Wallahu a'lam.
Oh, ini banyak kita lihat di masyarakat kita kaitannya tentang tempat-tempat angker tadi. Kebanyakan bukan membacakan doa tadi, tapi mereka minta izin penunggu yang ada di situ, supaya mereka tidak diganggu dan sebagainya. Apakah ini bisa menjurus kesyirikan tentang seperti itu, Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Kalau minta izin sama pemilik kebun itu ya harus minta izin. Nggak ada jalan kecuali situ, nggak ada masalah. Tapi maksudnya kalau penunggu di situ dari kalangan jin, ya tentu tidak perlu izin. Karena kan kita tidak tahu apakah dia yang punya tanah ini. Ya. Mereka itu hidupnya di laut. Sebagian hidup di darat itu karena berbaur dengan manusia. Ingin taklim, di sini juga ada jin muslim taklim. Kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan mereka mendengarkan. Qatfidin azan ya Allah. Tapi istana mereka ada di laut. Singgasana mereka ipritnya itu ada di laut. Sebagaimana isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa istana jin itu ada di laut. Walaupun dalam buku Isa Daud tentang dialog jin, ya katanya David Copperfield, tukang sihirnya Amerika sana, itu melakukan hubungan dengan dedengkat jin yang ada di segitiga Bermuda itu. Katanya konon di situ istana yang paling besar, istana pusatnya. Sehingga walaupun istilahnya ini masih dikomentari juga karena tidak ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Tidak ada hadis. Nabi SAW tidak mengisyaratkan dalam hadisnya tentang segitiga Bermuda. Cuman karena banyak fenomena alam yang terus terjadi, pesawat lewat situ jatuh, kapal laut hilang, macam-macam tragedi-tragedi. Walaupun menurut ilmuwan ada yang membantah bahwa itu ada istilah mereka, sebenarnya bukan karena jin atau apa, karena mungkin ada sedotan atau apa, kita tidak paham lah istilah ilmuwan itu. Ya. Akan tetapi terlepas daripada itu, Nabi hanya mengisyaratkan secara umum bahwa istana jin itu ada di lautan. Di mana tempatnya wallahu a'lam. Ya. Lah jin-jin yang jahat yang diutus ke permukaan bumi ini, ke daratan, itu adalah tentara-tentara mereka yang memang diutus ke daratan untuk menggoda jin-jin, sehingga sebagian mereka akhirnya bertempat di daratan, ada di gunung, ada di rumah-rumah orang, ya, ada di lubang-lubang dan yang lainnya. Karena jin ini macam-macam bentuknya. Ada jin yang bisa terbang, punya sayap, ya. Ada jin yang berupa binatang, menjelma seperti kalajengking. Makanya Nabi ketika mengatakan kalbul aswad, anjing hitam itu adalah syaitan. Ya. Jin juga bisa menjelma seperti kucing hitam, sebagaimana hadis Nabi SAW. Atau ular yang berada di rumah. Kata Nabi SAW, kalau engkau mendapatkan ular yang ada di rumah, jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh, akan tapi kau buang, kau lempar keluar, kau usir keluar. Ya, karena dikhawatirkan kalau kita membunuh, kemudian kawan-kawannya dan ia adalah jelmaan daripada jin, kemudian kawan-kawan tidak terima, maka dia akan selalu mengganggu tuan rumahnya. Kecuali kalau harus terpaksa membunuhnya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membunuhnya. Itu ada riwayat yang seperti itu. Ya. Jadi meminta perlindungan kepada tempat-tempat angker seperti itu jelas kesyirikan, karena Allah telah berfirman, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ini menunjukkan, katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Ya. Jadi perlindungan hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika dia meminta perlindungan, maka dia telah mengalihkan satu ibadah yang khusus diberikan kepada Allah, dia diberikan kepada selain Allah. Faman sarafa li ghairillahi faqad asyrak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushulus Tsalatsah ketika menyebutkan beberapa macam-macam ibadah, salah satunya isti'adzah, maka di akhir perkataannya beliau mengatakan, barang siapa yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, faqad asyrak, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.